masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Sebelah sana tuh masih banyak. Depan masih semangat. Mana suaranya? Ini ngomong-ngomong dari rombongan mana kok pakaiannya bagus-bagus ini? Dari mana? Yang kiri dari mana? Yang tengah dari mana? Kalau ini pasti rame nih. Dari mana? Pasti ramenya. Iyalah, rame. Rame ngeluarin duitnya saya. Kembali karena selamat malam untuk Samilah Cahya kumaha damang. Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi sibuk apa saja? Lagi kebetulan lagi keluar album baru. Keluar apanya? Single. Lagu baru. Judulnya ini Butuh Uang. Wow. Sama kan? Ini berarti lagunya ini inspiring dari kalian-kalian. Judulnya Butuh Uang. Tema malam ini kan adalah sang petualang. Adakah cerita menarik selama dirimu berpetualang dari pentas ke pentas, atau mungkin petualang cinta kamu tuh? Mendapatkan sang suami yang sangat luar biasa. Petualangan yang menyenangkan ya. Mungkin dalam itu tadi show kemana-mana. Iya. Kalau show yang berkesan, yang bikin kaget itu lagi nyanyi di Belitung. Wow. Banyak penontonnya, tiba-tiba. Belitung Nangka itu ya? Belitung. Itu Belitung. Belitung Bangka. Babel, Bangka Belitung. Sabar banget gue orangnya. Lo ngomongin gitu nanti yang belakang tersinggung. Siapa sih? Emang yang mana Belatung? Oh Belatungnya nongol. Itu maksudnya Pepi. Pepi bukan Belatung. Apa? Pucuk. Ulang. Ya kan? Gua ngomong apa? Dia tuh pulang umrah malah makin sensitif. Harusnya makin sabar apa-apa. Pulang umroh, gua lebih sensitif ya. Gua bisa membedakan mana manusia, mana makhluk astral. Gua paling demen sama dia ya. Mukanya tuh berkarakter banget. Gua muka berkarakter, alhamdulillah. Dia muka masih dicicil. Kreditan motor dong. Coba, dari jalannya aja gitu coba. Kayak karung beras digeret gitu. Sini, biar nggak diomongin lagi. Untung dia nggak pakai jas. Kalau pakai jas kayak pinguin. Balik ke lab. Saat pentas di berbagai daerah, apakah dirimu juga menyempatkan waktu untuk berpetualang di alam bebas nih, Monggon? Iya, biasanya main-main dulu ke gunung yang di situ terkenal, atau datang ke tempat yang ada air terjunnya. Mantap itu. Keren, itu bener-bener romantis. Ya, romantis. Kalau roman depannya, belakangnya romantis. Kalau romantis, lo ngapain romantis? Romantis. Mulut dia. Dia ngomongnya romantis, Pep. Terserah, malu dia, biarin aja. Gua setuju ini bener-bener. Setuju sama sahabat gue yang luar biasa. Silakan lanjut Mas. Dijawab air terjun loh Mas. Air terjun. Romantis.
Ya, Iya, suka main-main ke air terjun. Sebenarnya yang deket-deket Jakarta pun banyak, masih apa ya, masih orang-orang belum tahu kayak yang di deket Gunung Salak Bogor itu. Gunung. Oh itu ini. Itu banyak curug-curugnya Gunung Pancar. kan. The Mountain Fruit. Gunung Salak. Kan salak kan buah kan. Ya. Fruit kan buah. Ya. Ini kan Ya. salah lagi gua. Ya. Terserah. Yang itu juga Gunung Pancar juga itu bagus loh. Air terjunnya ada kan? Enggak, itu tempat pemandian air panas. Nggak ada air terjun, nggak ada. Gue salah mulu mas. Kan dia lagi ngomongin air terjun. Nah, gua kan penting ada airnya, air apa kan terserah gua. Gue salah mulu. Udah, Betul, pokoknya banyak. kalau berhadapan dia tuh kagak ada bedulnya. Balik ya. Nah, kita sambung lagi ya. Ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita seksi dan menggoda. Menggoda dan seksi. Mana tadi? Nah kan? Kebanyakan gaya. Udah berubah. Berubah nggak ngomong-ngomong. Harusnya ngomong. Yang juga menyintai olahraga ekstrim. Kalau gua menyintai es krim. Bahkan sempat dikabarkan hilang dalam aksi petualangannya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Gemala Hanifia. Welcome to my paradise, where it shines so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where it can be free, where the party never ending. Luar biasa sekali. Aduh. Mas Koko. Aku mau duduk ditaruhin ginian. Kan ada yang nusuk-nusuk. Nanti kalau aku hamil lagi gimana? Gara-gara ini Hari dia gini lu kagak KB gak? Nanti anak aku drama. Kalau drum mending, kalau stick. Balik karek. Good evening my dear Gemala, how are you baby? Baik, Mas. Wah luar biasa sekali. Saya lihat dari narasi waktu saya mau menginvite Mbak Gemala tadi, petualangan sangat luar biasa sekali ya. Ya, senang loh ada wanita petualangan tuh berarti orangnya tuh senang dengan pantangan. Betul. Ya adrenalinnya. Laptop penasaran nih dengan cerita petualangan dirimu yang kaburnya sempat hilang kontak dengan keluarga di rumah saat berselancar di lokasi ombak terindah di Indonesia. Is that true nih, monggo nih? Iya, jadi waktu itu sempat surfing ke Mentawai. Wah keren. Oh, Daerah demen. yang Nias. Loh, Bawahnya Mentawai. Nias. Bawahnya Nias. Jadi memang kesananya juga udah jauh, harus 10 jam nyebrang pakai ferry kayu. Belum ada kapal cepat waktu itu. Tahun berapa tuh? 2012. Nggak bisa kurang tuh. Boleh kurang dikit. Boleh. Ini lagi cerita dulu, dengerin dulu ceritanya menarik atau tidak. Lu kalau nggak menarik lu langsung pulang aja. Gua nginep sini. Ceritanya lagi menarik-nariknya. Iya, gua kan nanya. Nanya, tapi pertanyaanmu tuh bikin jengkel orang. Jadi 10 jam. 10 jam pakai ferry kayu waktu itu. Lanjut lagi 5 jam lagi baru sampai di lokasinya. Oh my god, 15 jam tuh udah di air ya? Di air full, jadi kita emang tidur di ferry gitu. Terus waktu nyampe ternyata di pedalaman banget tempatnya. Lokasinya tuh resortnya 2 jam dari kampung yang terdekat. Oh, ada resort di sana. Di sana emang ada resort. Jadi nggak ada sinyal, nggak ada segala macam, nggak ada warung, nggak ada apa-apa. Tapi bisa Instagram. Itu makanan. Apa mas? Enggak, Ya. Instagram itu makanan apa maksudnya? Wow aja. Itu Mas pikir ubi ngerti. diparut. Cocolin kemana? Cocokin ke mata lo. Itu Instagram tuh Mas ada sejenis kayak sosial media Mas. Aku nggak ngerti kayak Sosmed. gitu saya. Iya. Ntar bikin. Tawa kirain gua ngerti. Terus di situ berarti canggih tempat daerah itu karena bisa Instagram itu tadi. Bukan Kan? hanya
Lu jangan panik dong kalau gua ngomong, Beb. Bukan panik, Mas. Sebenarnya Iya. sinyal nggak dapet mas, tapi Instagram bisa. Kok bisa ya? Jadi mereka tuh ada wifi. Oh, ada wifi itu. Tapi kan. juga tetap nggak Iya. bisa ngubungin keluarga. salah lagi saya. Free wifi. Lo kan tulisannya kalau bacanya kan wifi. Iya. Dah. Yang waras ngalah. Lalu harusnya bisa WhatsAppan dong ya? Nah, waktu itu belum ada yang pakai WhatsApp keluarga. Makin bingung kan lu? Iya. Itu kan tiap hari kalau kamu kan push up itu. Sudah. Sama, Mas. Sama apa? Sama-sama makin stres kita nih. Jadi jauh banget ya. Itu berarti laut India ya berarti masuknya ya? Samudra India atau gimana? Tapi kan ngadep samudra deh mas. Hah? Ngadep samudra. Berarti di sisi luar Pulau Sumatera berarti ya? Iya. Lalu terus di sana? Itu kan ombaknya di sana terkenal Belum dia mau cerita. Nah, emang itu yang dicari. Kalau misalnya ada Maaf sebentar. Fik, Sakit kalau ada payetnya. ini kan manik-manik, payet-payet tajam banget sakit, Fik. Lanjut Mbak, silakan. terus waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu. Iya, bibirnya itu ya. Ah, Ini kan bibir saya buncit tadi enggak sih? Bibir buncit. pokoknya ya terkenal dengan kegegahannya itu. Begitu ada gempa, saya udah mikir mau pohon kelapa yang ini nih nanti. Yang dinaikin Kalau ya? sampai ada air surut, nih pohon kelapa saya pokoknya. Itu kabur semua turun ke bawah tangga buru-buru. Kita pulang ke Bali. Gitu. Wah, berarti gagah-gagah itu walaupun dengan papan surfing, kalau udah gempa-gempa gitu kabur semua. Takut juga. Tapi emang Takut. terjadi penyurutan laut waktu terjadi Untungnya gempa. enggak. Jadi kan saya nggak perlu manjat pohon juga kan. Iya. Gempanya berapa second waktu itu? Wah, udah nggak inget deh, kayaknya lama. Walaupun sebentar kan berasa tegang kan. Ini air laut surut nggak nih? Oh enggak ya, syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya. Nah, di sana kan daerah situ kan rentan sekali dengan itu tadi. Ya, jadi memang harus bisa membaca suasana ya. Kalau di sana. Di sana kalau sini suasini. Kembali ke menurut mata-mata agen rahasia dunia alam bebas. Kabarnya juga Mbak Gemala ini juga seorang atlet bela diri. Kalau Pepi atlet melarikan diri. Maaf, boleh nggak diperlihatkan salah satu jurus bela diri yang pernah dipelajari? Ayo. Monggo. Pakai rok. Nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Yang nggak pakai. Ini mas maksudnya. Siapa mau jadi korban? Pepi aja Mbak. Pepi. Asik. Sama Pepi aja. Saya ngefans loh. Saya juga. Terima kasih Mbak. Iya. Kita pakai salaman aja dulu. Ceritanya lo gangguin nah. Ah, itu gangguin gitu ya. Lu gangguin. Mbak, bercanda. Cemen lo. Sama cewek aja. Itu bela diri apa namanya? Kempo. Kempo. Kalau kempo banyak kunciannya. Oh ya kayak anak zaman sekarang itu suka kepo itu ya. Cobain mas. Cobain Kalau mas. cewek pegang gitu Coba, kan. Lepas. Set. Ya udah. Cemen. Saya belum merasakan apa. Udah, nggak usah pegang lama-lama. Berarti tahu trik-triknya cara Meeting ya mas? Iya, Meeting briefing gitu. Bukan, Ketemu itu orang. kayak gitu. Ya, dia stres juga. cepat menular ya penyakitnya ya. Bahaya. Silakan. Kembali kalian. Selain berselancar, Mbak Gemala ternyata menekuni olahraga menyelam demi memperhatikan ekosistem ikan hiu dan jenis ikan lainnya. Wow. Nih, temburu apa itu? Terumbu karang. Temburu. Temburu karang itu 300 tahun bisa kembali seperti itu. Apa Iya. nggak takut sama ikan hiu nih, Mbak? Monggo, Pak. Karena saya masih pengen lihat ikan bakar. Jauh ya? Ya enggak ada korelasinya, ada artinya ya dia udah tahu cara menangani kalau berhadapan dengan ikan hiu gitu.
Ya sebenarnya kan ikan hiu di Indonesia itu kan jenisnya hiu karang. Betul. Jadi bukan yang agresif. Tapi kan emang semua binatang kalau didekati teritorinya merasa terganggu baru mereka akan Setuju. kasih peringatan dulu. Ya, kalau kita nggak ganggu sih mereka nggak akan kenapa-kenapa mudah-mudahan. Tapi enggak sih. Luar biasa. Tanda-tandanya teritorialnya terganggu dan dia intimidasi masa itu seperti apa biasanya? Udah mulai ngiter-ngiter. Keliling biasanya, Mas. Senggol dikit enggak nih? Muter-muter, udah mulai terganggu gitu. Luar biasa. Bisa membaca, udah membaca itu karena bahasa tubuhnya. Bahasanya ikan hiu. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria yang bernyali besar serta mampu menaklukkan kutub utara. Apa? Mungkin tahu daerah mana itu? Cipete belakang sini. Ini berikut cuplikannya sebelum kita panggil. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, olahraga lari belakangan kembali menjadi tren dan gaya hidup sehat bagi masyarakat kota besar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam jenisnya, lari yang menjadi dasar semua olahraga ini kian digandrungi oleh seluruh lapisan usia, baik dari yang tua hingga yang muda. Yang tak pernah terbayangkan oleh masyarakat adalah sosok pria 49 tahun asal Bogor dengan segudang pengalaman dan prestasi memukau. Adalah Hendra Wijaya, orang Indonesia pertama yang berhasil melintasi Kutub Utara sejauh 566 km dalam ajang lari lintas alam Laikis 6633 Ultra 2015. Tak hanya bertahan dalam dinginnya Kutub Utara, dalam ajang lari lintas alam yang baru saja Hendra Wijaya lakukan, bahkan pria penggagas ide beberapa event lari lintas alam di Indonesia ini pernah juga mengikuti ajang lari lintas alam yang diselenggarakan di Gurun Pasir. Benarkah hanya tekad bulat dan sehat raga yang diperlukan untuk mengarungi Kutub Utara dalam sebuah kompetisi lari lintas alam? Kita simak pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Pemirsa, kita sambut Hendra Wijaya. That is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. Pemirsa, sebesar apakah nyalihin Mas Hendra Wijaya hingga dapat menaklukkan Kutub Utara? Penasaran kan kamu menata tepi? Kan, Pak? Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji plus dengan suhunya lagi. Aduh, Yang panas ya. Waktu di sana berapa Double-double. derajat Mas panasnya? Yang di Gurun Di Pasir Gurun, itu di Oman 300 km 45 derajat. Di atas ya panas banget ya. Panas banget. Dan sama dengan di Kutub tidak ada tempat berteduh. Kayaknya main-main dulu ke gunung yang di situ terkenal atau datang ke tempat yang ada air terjunnya. Mantap itu. Keren, itu bener-bener romantis. Romantis. Kalau roman depannya, belakangnya romantik. Kalau romantis. Lu ngapain romantik? Romantik. Mulut dia. Dia ngomongnya romantik, Pep. Terserah, malu dia, biarin aja. Gua setuju ini bener-bener. Setuju sama sahabat gua yang luar biasa. Silakan lanjut Mas. Belum dijawab air terjun loh Mas. Air terjun. Romantis. Ya, suka main-main ke air terjun. Sebenarnya yang deket-deket Jakarta pun banyak. Masih masih orang-orang belum tahu kayak yang di deket Gunung Salak Bogor itu. Oh, itu ini. Itu banyak curug-curugnya Gunung Pancar. kan. The Mountain Fruit. Gunung Salak. Kan salak kan buah kan. Ya. Fruit kan buah. Ya. Ini kan Ya. salah lagi gua. Ya. Terserah.
Yang itu juga Gunung Pancar juga itu bagus loh. Air terjunnya ada kan? Enggak, itu tempat pemandian air panas. Nggak ada air terjun, nggak ada. Gua salah mulu, Mas. Kan dia lagi ngomongin air terjun. Nah, gua kan penting ada airnya, air apa kan terserah gua. Gua nggak dapet, Mas. Tapi Instagram bisa. Kok bisa ya? Jadi mereka tuh ada wifi. Oh, ada wifi itu. Tapi juga tetap nggak bisa ngubungin keluarga. Salah lagi saya. Free wifi. Lo kan tulisannya kalau bacanya kan wifi. Iya. Dah. Yang waras ngalah. Lalu harusnya bisa WhatsAppan dong ya? Nah, waktu itu belum ada yang pakai WhatsApp keluarga. Makin bingung kan lu? Iya. Itu kan tiap hari kalau kamu kan push up itu. Sudah. Sama, Mas. Sama apa? Sama-sama makin stres kita nih. Jadi jauh banget ya. Itu berarti laut India ya berarti masuknya ya? Samudra India atau gimana? Pakai ngadep samudra deh, Mas. Hah? Ngadep samudra. Berarti di sisi luar Pulau Sumatera berarti ya? Lalu terus di sana? Itu kan ombaknya di sana terkenal. Belum dia musik. Nah, emang itu yang dicari. Kalau misalnya ada... Maaf sebentar. Fik, Sakit kalau ada payetnya. ini kan manik-manik, payet-payet tajam banget sakit. Fik. Lanjut Mbak, silakan. Terus waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu. Iya, bibirnya itu ya. Ini kan bibir saya buncit tadi nggak sih? Bibir buncit. Pokoknya ya terkenal dengan kegegahannya itu. Kutub Utara. Apa? Mungkin tahu daerah mana itu? Cipete belakang sini. Ini berikut cuplikannya sebelum kita panggil. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, olahraga lari belakangan kembali menjadi tren dan gaya hidup sehat bagi masyarakat kota besar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam jenisnya, lari yang menjadi dasar semua olahraga ini kian digandrungi oleh seluruh lapisan usia, baik dari yang tua hingga yang muda. Yang tak pernah terbayangkan oleh masyarakat adalah sosok pria 49 tahun asal Bogor dengan segudang pengalaman dan prestasi memukau. Adalah Hendra Wijaya, orang Indonesia pertama yang berhasil melintasi Kutub Utara sejauh 566 km dalam ajang lari lintas alam Laikis 6633 Ultra 2015. Tak hanya bertahan dalam dinginnya Kutub Utara, dalam ajang lari lintas alam yang baru saja Hendra Wijaya lakukan, bahkan pria penggagas ide beberapa event lari lintas alam di Indonesia ini pernah juga mengikuti ajang lari lintas alam yang diselenggarakan di Gurun Pasir. Benarkah hanya tekad bulat dan sehat raga yang diperlukan untuk mengarungi Kutub Utara dalam sebuah kompetisi lari lintas alam? Kita simak pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Tak hanya bertahan dalam dinginnya Kutub Utara, dalam ajang lari lintas alam yang baru saja Hendra Wijaya lakukan, bahkan pria penggagas ide beberapa event lari lintas alam di Indonesia ini pernah juga mengikuti ajang lari lintas alam yang diselenggarakan di Gurun Pasir. Benarkah hanya tekad bulat dan sehat raga yang diperlukan untuk mengarungi Kutub Utara dalam sebuah kompetisi lari lintas alam? Kita simak pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Pemirsa, kita sambut Hendra Wijaya. That is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. Pemirsa, sebesar apakah nyalihin Mas Hendra Wijaya hingga dapat menaklukkan Kutub Utara? Penasaran kan kamu menata terpilih kan, Pak? Larinya sendiri juga udah susah, mentalnya diuji, plus dengan suhunya lagi. Aduh, Yang panas ya. Waktu di sana berapa derajat, Mas, panasnya? Yang di Gurun Pasir itu di Oman 300 km 45 derajat. Di atas ya, panas banget ya. Dah. Yang waras ngalah. Lalu harusnya bisa WhatsAppan dong ya? nah waktu itu belum ada yang pakai WhatsApp keluarga. Makin bingung kan lu? Iya. Itu kan tiap hari kalau kamu kan push up itu.
Beda. Sama Mas. Sama apa? Sama-sama makin stres kita nih di sini. Jadi jauh banget ya. Itu berarti laut India ya berarti masuknya ya? Samudra India atau gimana? Pakai ngadep samudra deh Mas. Hah? Ngadep samudra. Berarti di sisi luar Pulau Sumatera berarti ya? Lalu terus di sana. Itu kan ombaknya di sana terkenal Belum dia mau cerita. Nah, emang itu yang dicari. Kalau misalnya ada Maaf sebentar. Fik, Sakit kalau ada payetnya. ini kan manik-manik, payet-payet tajam banget sakit, Fik. Lanjut Mbak, silakan. terus waktu itu satu malam ada gempa di situ. Nggak malam-malam, sore-sore ada gempa. Itu server-server yang gagah-gagah itu, yang six pack itu. Ya bibirnya itu ya. Ini kan bibir saya buncit tadi nggak sih? Bibir buncit. Pokoknya ya terkenal dengan kegegahannya itu. Begitu ada gempa, saya udah mikir mau pohon kelapa yang ini nih nanti. Yang dinaikin Kalau ya? sampai ada air surut, nih pohon kelapa saya pokoknya. Itu kabur semua turun ke bawah tangga buru-buru. Kita pulang ke Bali. Gitu. Wah berarti